Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darman dan ini adalah foto profil saya dengan orang tua saya. Saya akan membukakan gimana caranya, tapi ini sebenarnya saya punya FB lagi di spam. Saya punya FB lagi di spam atau di hack ya oleh oknum ya yang gak senang mengkali mungkin. Saya lihat, coba kita buka ya di FB. Ini FB saya lagi kena spam. Lihat, saya buka di FB saya nih, lagi proses. Kita lihat di FB saya lagi proses. Nggak bisa buka nih, nggak bisa dibuka guys, soalnya lagi di hack atau di spam. Lihat, saya sampai bingung ya. Ternyata lihat, ini FB saya lagi di hack, ini di hack, di spam. Mungkin mereka tersinggung atau gimana guys, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Ini saya buka tentang FB saya. Anda tidak dapat memposting atau berkomentar selama 30 hari. Ini karena Anda sudah pernah memposting sesuatu yang tidak sesuai dengan standar komunikasi kami. Postingan ini bertentangan dengan standar kami mengenai individu dan organisasi berbahaya, sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatnya. Ini FB saya ya, Darman Kasim Roy. Padahal kalau dibaca ini saya posting pada saat tanggal 23 Februari pukul 1 sampai tanggal 19. Ini kayaknya di hack ya atau di spam. Nah, ini saya tulis status saya berbunyi begini. Kami kasih solusi. Jika Anda mau derajat tinggi di mata Allah, hargailah Habib Rizik Syihab. Walaupun difitnah, dicaci, dia juga manusia, sama juga dengan Anda. Itulah ulama kami. Jangan tersinggung jika kami mengatakan ini. Padahal ini komunikasi yang bagus sebenarnya. Untuk bagaimana kan ini sebenarnya dia dia memberikan asumsi tentang saya sebenarnya mengasumsi bahwa apa yang saya terangkan ini, bahwa dia itu adalah saudara muslim saya. Kenapa membatasi kita dengan orang dia ulama besar yang dimana pada saat kejadian kerumunan waktu pada saat beliau pulang ke Indonesia, terjadilah sebuah kerumunan. Kerumunan itu sebenarnya bukan dia yang bikin, tapi sebenarnya simpati orang rasa, itulah yang namanya. Padahal ternyata peristiwa ini sama juga di Ternate oleh presiden juga, kerumunan. Tapi kok bagaimana ya, sementara beliau tuh di denda 50 juta bayar denda, tapi masih disangkakan dengan pasal-pasal untuk mencari kesalahan-kesalahan. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu sebagai saudara muslim. Lihat, karena saya kenapa membongkar, karena tergetar hati saya tentang peristiwa Habib Rizik. Padahal saya ini bukan anggota FPI, bukan anggota FPI, bukan. Saya ini simpati saja karena ada rasa empati saya dalam hati nurani saya, bahwa pada saat saya nonton video terjadinya penembakan tragedi KM50 itu, saya nonton juga berita-berita melalui YouTube, melalui screenshot saya juga pada saat di Twitter, ada semua bukti-buktinya. Ternyata ditembak oleh aparat kepolisian. Ternyata itu terbukti ada beberapa oknum polisi yang menembak itu. Jadi di situ saya bongkar. Saya juga sebagai hati seorang muslim, kalau melihat saudara muslim saya tersiksa, ya pasti saya tergetar untuk mencari kebenaran itu. Ternyata saya bikin seperti ini, kenapa ya, bingung ya. Kemarin saya posting itu mereka spam juga selama 7 hari.
Padahal sebenarnya yang saya posting itu adalah video di mana tentang pengacara yang membela Habib Rizik Syihab pada saat persidangan peradilan. Ternyata mereka spam juga saya punya FB. Aduh, saya bingung saya ini. Di mana standar komunikasi saya yang tidak baik itu sehingga mereka spam juga saya punya FB. Nah, ini sebagai bukti di mana supaya teman-teman tahu bahwa oh ternyata kita membela satu kebenaran itu pada ternyata kita punya FB di spam atau dibatasi selama 30 hari. Jadi kayak gini. Karena pada saat itu saya juga pernah nonton From TV di hack sehingga tidak bisa dibuka di YouTube. Saya cari tidak dapat juga di YouTube ya. Pada ternyata sebenarnya itu boleh dihack supaya orang bisa nonton bahwa apa yang terjadi selama ini ada kemnya supaya orang bisa tahu mana yang benar mana yang tidak begitu. Jadi ini saya buka, saya punya FB ini nggak bisa lagi nih, sudah dibatas selain 30 hari. Sebenarnya dari 2 hari kemarin, dari tanggal 29 kemarin bulan 2 itu. Nah ini sekarang cuma sebulan 3 ya, cuma sebulan 3. Ya Allah, ini saya ada buka rahasia tentang diri saya ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini peristiwa ini saya laporkan supaya bagaimana ya, kita juga sebagai bukti harus kita menampilkan bukti kami juga supaya bagaimana ya. Ini kenapa kita bilang Habib Rizik mereka sensitif ya, dia juga manusia seperti kita, kok mereka sensitif ya. Padahal sebenarnya di dalam akun-akun FB banyak juga yang menyebutkan itu. Ada juga di banyak saya lihat, tapi mereka tidak dihack seperti saya. Ada juga YouTube, banyak juga di YouTube itu menyebutkan tentang Habib Rizik Syihab, tapi tidak juga mereka hack. Tapi itulah kenapa ya di FB kayak seperti ini ya. Padahal saya sudah bikin pengaman, berarti komunikasi di FB kita ini nggak nyaman ya. Kita punya data-data bagaimana ya di hack begitu ya. Padahal kalau dibaca ini dengan saya punya ini ternyata tidak seperti orang pikirkan. Memang ada orang bilang ada yang jangan kali seperti ini ya. Saya nggak mau terjadi hal-hal seperti gini. Masa komunikasi kita yang begitu bagus dianggap nggak bagus. Padahal saya ini bukan organisasi FP itu, tapi karena mereka itu sebagai saudara muslim saya. Wow, mereka tersinggung ya. Aduh, dia ini sampai sekarang tak bisa buka-buka ini, coba terputar seperti ini. Padahal saya sudah beli paket ini, luar biasa bisa main ini. Coba lihat, coba kita balik ya, kita balik, lihat, saya balik ya. Ini pelajarannya supaya tidak bisa lagi nih terus air masuk. Kita lihat ya, saya kotes di misalnya di mana ya, saya buka di cari berita, lihat. Padahal bisa buka paling saya punya saya punya FB ini, sabar ya. Saya punya FB ini, saya main di ini. Saya buka di Buzzsprout. Lihat. Di Buzzsprout ya. Lihat ini. Ini kan kasus KPK kemarin. Lihat. Dia bisa baca, lihat ini. Jaringannya bagus. Jaringannya bagus sekali. Astaga, itu seperti itu ya, main-main saja gitu. Lihat, menyeramkan juga nih.
Lihat ya. Di sini saya buka, lihat. Ada kita kalau kita buka, lihat. Apa? Bisa. Jaringan saya bagus. Tidak ada masalah dalam jaringan, tapi kenapa ya? FB saya seperti itu ya. FB saya itu sudah puluhan tahun kodong hack seperti itu. Mereka mungkin mereka tidak mau di Indonesia atau gimana, padahal dia itu orang Indonesia asli, bapaknya seorang PBNU NU, lumayan. Kok jadi seperti itu? Wih, ini seorang, ini kasus apa? Balong satu, ini kasus korupsi ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kan jangan jadi korupsi. Ini dari partai apa ini? PDI kah? Beliau ini. Oh iya katanya. Saya dengar begitu. Ini PDI. Ditangkap KPK, PDI akan beri bantuan. Nurdin Abdullah ini. Wow. Ini ide. PDI pada harus dari PDI ya. Astaga, menjagat raya. Ternyata korupsi terbesar juga mereka dari fraksi PDI. Nggak salah, partainya nggak salah, oknumnya yang salah. Begitu sebaliknya semuanya. Di semua partai itu, partai nggak salah, tapi yang salah itu oknumnya. Karena partai kan suatu hal yang bisa dihidupkan. Lihat itu, wow, struk tokoh hukum penuh integritas. Didi sinyon aja teng sinya badeseng kasihan nih dapat tangkap. Sudah sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemberitahuan dari saya. Semoga jangan ada lagi seperti hal-hal yang aku alami, karena itu merugikan. Karena kami juga sebagai instansi sebagai seorang plagiat media sosial, semulanya mestinya tidak terjadi seperti itu. Karena kita juga mencari informasi yang begitu terindependen dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekian dan terima kasih. Halo guys semuanya. Salam jumpa kembali di video channel saya nanti. Like dan lupa komen atau share ya. Semoga viral. Amin.